Oke, selamat ketemu lagi. Kita untuk belajar bersama-sama untuk tutorial di menggunakan fungsi lookup dan VLOOKUP ya. Fungsi ini penting ketika kita melakukan satu, misalkan adalah untuk penggajian karyawan dan dengan base data, misalkan golongan tertentu, maka gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa, transportasinya berapa gitu, pajaknya berapa. Kita dengan sangat cepat kalau data kita banyak ya. Untuk itu misalkan kita buat ini ya, gaji karyawan gitu ya, kita ada pengajian gaji karyawan ya, kita buatkan di sini ya. Misalkan gaji karyawan ini, karyawan kita saya buat sedikit, 4 berapa orang ini ya, saya coba buat. Saya buat ada 15, misalkan 15 orang ya. Kita buat ini dulu ya. Kemudian setelah ini ya, misalkan si A golongannya apa, kemudian yang diberikan adalah gaji pokok, tunjangan, transportasi, kemudian juga dia kena pajak. Untuk itu kita perlu yang namanya tabel untuk penggajiannya seperti apa ya. Ini kita buat dulu tabel gajinya, kita buat ya. Kita buat tabel gajinya seperti ini. Golongan 1A gaji pokoknya berapa, tunjangan berapa, transportasinya berapa. Sampai ini harus urut 1A, 1B, 1C, 1D, 2A dan seterusnya sampai dengan 4E. Atau kalau di perusahaan ya tergantung kita mau urutannya apa. Apakah pakai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Nah, ini kita buat seperti ini. Kemudian kita buat lagi untuk tabel gaji pajak ya. Kita sudah punya ini ya. Saya copy aja di sini. Di sini saya buatkan misalkan mulai tabel sini ya, misal adalah saya buat tabel untuk tabel pajak ya. Misalkan di sini tabel pajak. Yang pajak dasarnya dari golongan. Nah, kita sudah punya ini ya. Saya kopikan aja. Nah, saya copy aja, klik kanan, kita copy ya. Kita letakkan di sini ya. Nah, kita klik kanan, kita paste spesial. Tadi susunannya lah secara vertikal, kita buat horizontal ya. Kan nggak rumus di value ya, kita nggak ingin rumusnya, dan tadi juga nggak ada rumusnya sebenarnya, nggak perlu value juga nggak apa-apa. Kemudian kita transpose itu dari vertikal ke horizontal sehingga berubah menjadi seperti ini. Nah, kalau jaraknya lebar kolomnya, nah ini hubung ngeblok, kita format kolomnya, kita tata lebar kolomnya. Misalnya kolomnya kita perpendek menjadi 3 saja ya. Nah, atau kalau terlalu rapat ya agak panjang sedikit, 4. Nah, sini besarnya ya, besarnya persentasenya, misalnya persentasenya 1A, nah 1% gitu ya. Saya tarik sini aja, misalkan tiap 2 berubah. Nah, ini saya ubah, misalkan C 2%, ini 2%, ini 3, ini 3, 4, 4, 5, 5%, 6%, 6%, 7%, 7%. Ada yang lewatan 1A. Oke. Oke, 8%, kemudian 8%, 2%, dan ini 9% misalkan gitu ya. Kita biar rapi, kita kasih border. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan membuat di sini gajinya. Gaji pokok itu dasarnya dari data yang tersusun vertikal, maka kita menggunakan VLOOKUP sama dengan cari VLOOKUP di sini. Nah, kalau nggak muncul di reasonnya muncul, kita klik di more function, all, kita cari di sini VLOOKUP V. Ya, kita cari VLOOKUP ya. Kita cari all, kita cari VLOOKUP ya. VLOOKUP. Nah, ini ada VLOOKUP, kita pakai. Nah, lookup value-nya mana? Lookup value-nya adalah dasarnya mana? Ini golongannya ya, dari golongan. Kemudian tabel array, tabel penggajiannya. Nah, kita blok dari ini. Nah, kita blok dari ini aja.
dari situ adalah B24 sampai dengan E40. Karena nanti kita akan tarik, maka kita kunci di kunci F4. Nah, di sini ada berapa kolom? Dia nanya kolom indeks 6-nya ada berapa kolom? Ini ada B, C, D, dan E. B itu adalah kolom B itu adalah golongannya. Nah, kita ingin ngisi apa tadi? Gaji pokok, berarti kolom kedua. Kalau sudah di OK. Tunjangan sama, nah susunnya vertikal, kita cari VLOOKUP. Lookup value-nya dari C4 ini, kemudian kita blok di array-nya sama, kita array-nya. Kita blok dari B24 sampai dengan E40. Kita kunci F4 ya. Kemudian kolom keberapa? Kolom ketiga. Oke, sudah. Transportasi sama, kita pakai sama dengan VLOOKUP. Kita cari lookup value-nya C4, tabel array-nya dari mana? Tabel array-nya dari ini sama ya, dari tabel yang sama. Dan dikunci F4, baris ke 4-nya. Sudah oke. Nah, ini dulu. Nah, ini kita tarik ke bawah. Tinggal di handle. Sudah selesai. Untuk ngasih separator diklik izin. Nah, kalau muncul ini berarti kurang lebar. Kalau desimanya nggak dihilangkan, ya sudah desimanya dihilangkan. Pakai ini desimal. Nah, ya. Kemudian total gaji dari mana? Penjumlahan ini. Maka kita klik aja di G4, kita klik ini auto sum. Nah, dia akan mengatakan penjumlahan dari pajak. Pajak susunannya secara horizontal, maka kita gunakan pajak sini kita gunakan pakai VLOOKUP. Cari VLOOKUP. VLOOKUP mana? VLOOKUP ini ya, VLOOKUP ya. Kabelnya sama ya. Kemudian kita blok tabel array-nya. Tabel array-nya kita singkirkan. Dari mana ini tabel array-nya? Nah, dari L ini ya, sampai sini. Oke. Nah, kita kunci F4. Kemudian tadi ini ada dua baris ketiga dan baris keempat. Baris ketiga itu baris pertama golongan ya, baris kedua besarnya, maka kita pakai garis kedua. Kalau sudah di OK, kemudian 0,1 ya. Dari mana tadi? 1% itu. Nah, ini kita klik 1 dari gaji pokoknya, maka kita kalikan ya, kita masuk sini tadi, saya ulang ya. Nah, ini kita klik lagi sini. Nah, klik gaji pokok, enter aja. Nah, kemudian gaji bersih mana? Gaji bersih itu dari total gaji dikurangi dengan pajak, enter. Nah, ini tinggal blok, tarik ke bawah. Oh, sorry. Ini aja ya. Nah, tadi salah ngopi handle-nya. Nah, sudah selesai untuk ini. Misalkan Argo naik ke 41B. Nah, dia akan secara otomatis akan berubah sesuai dengan standar gajinya. Kalau ini tabel gajinya berubah, ini akan berubah semuanya. Golongannya misalnya golongannya Argo berubah menjadi 1C, dia akan berubah juga. Nah, naik. Oke, itu untuk VLOOKUP dan VLOOKUP. Silakan untuk mencoba untuk belajar.